Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Febi Indah Zahra dari kelas PAUD 3A dengan akhiran NIM 18. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah perkembangan sosial emosional anak, yaitu artikel yang saya buat dengan judul dampak teman sebaya terhadap perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama ada hasil dan pembahasan. Perkembangan sosial dan emosional merupakan faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Perkembangan sosial dan emosional meliputi hubungan antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan kelompok. Cara mengatur emosi dan cara berperilaku agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Anak harus mempunyai pengetahuan tentang cara berinteraksi dengan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut Viaze dan Stark, menggambarkan peran teman sebaya dalam pembangunan sosial anak menekankan bahwa melalui interaksi dengan teman sebaya, anak-anak dan remaja belajar berinteraksi dalam hubungan yang simetris dan timbal balik. Bersama dengan teman sebayanya, anak-anak belajar mengungkapkan pendapat secara kolektif, menghormati sudut pandang teman sebayanya, menegosiasikan solusi konflik bersama, dan mengubah standar perilaku yang diterima oleh seluruh orang. Mereka juga belajar untuk mengamati dengan cermat minat dan sudut pandang teman sebaya mereka agar dapat mengintegrasikan ke dalam aktivitas mereka dengan lancar. Yang kedua, yaitu ada hubungan teman sebaya dan keterampilan sosial emosional anak. Hubungan teman sebaya penting bagi anak karena teman dapat mengurangi perasaan takut dan kebingungan serta membuat anak bahagia. Memiliki teman dapat memberikan kesempatan sosial bagi anak untuk memahami orang lain. Begitu pula persahabatan adalah hubungan antar manusia berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan timbal balik. Karena teman berada pada posisi yang sama, mereka tidak boleh memiliki hak istimewa atau kekuasaan yang jauh berbeda. Persahabatan cenderung berkembang antara orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, minat, dan kehidupan yang sama, baik emosional, minat, maupun materi. Hubungan dengan teman sebaya juga memainkan peran yang sangat penting dalam sosialisasi. Hubungan yang terjalin baik dengan teman sebaya akan menimbulkan perilaku yang baik dan dapat diterima di kemudian hari. Namun di sisi lain, hubungan yang buruk dengan teman sebaya dapat menimbulkan perilaku sosial yang tidak dapat diterima di kemudian hari. Melalui permainan berbagi, anak-anak belajar berbagi, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik serta memelihara dan mempertahankan hubungan. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyelidiki bahwa hubungan teman sebaya pada orang dan dampaknya terhadap keterampilan sosial dan emosional anak sangatlah besar. Jadi apabila perilaku atau emosi yang dimiliki anak positif akan berdampak positif pula kepada hubungan antar sosialnya. Begitupun dengan teman sebayanya, dan begitupun sebaliknya ketika anak memiliki emosi yang kurang baik akan berdampak dan beresiko pula kepada hubungan antar sosialnya menjadi kurang baik. Selanjutnya ada regulasi emosi dan hubungan teman sebaya. Emosi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan hubungan teman sebaya anak. Secara khusus, kemampuan mengatur emosi merupakan keterampilan penting bagi anak yang membantu mereka dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya. Anak-anak dengan perbuatan suasana hati dan emosi negatif lebih mungkin mengalami penolakan dari teman sebayanya, sedangkan anak-anak dengan emosi yang lebih positif mampu mengatur emosinya, dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman sebayanya. Jadi emosi dasar yang dimiliki anak sangatlah penting dalam berpengaruh interaksi sosial dengan teman sebayanya. Jadi kita sebagai pendidik ataupun orang tua di kemudian hari harus memperhatikan lebih baik mengenai emosi anak.
Selanjutnya ada karakteristik emosi pada anak. Yang pertama yaitu berlangsung sebentar dan berakhir tiba-tiba. Nah, apa yang dimaksud berlangsung sebentar dan berakhir tiba-tiba ini yaitu anak dapat berhenti secara tiba-tiba emosinya, misalkan ketika mereka marah, tetapi fokusnya teralihkan, jadi bisa membuat anak itu berhenti secara tiba-tiba dan emosinya itu terjadi secara sebentar. Jadi anak itu mudah sekali untuk teralihkan fokusnya. Yang kedua yaitu bersifat episodik, yaitu emosinya itu terjadi secara berkala. Yang ketiga yaitu memiliki intensitas atau volume yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Jadi emosi anak itu lebih meledak-ledak dibandingkan orang dewasa karena anak-anak belum memahami atau belum dapat mengontrol sebaik bagaimana orang dewasa mengontrol emosinya. Yang keempat yaitu lebih sering terjadi dibandingkan orang dewasa. Ini berarti seperti yang tadi, karena anak belum dapat mengontrol emosinya seperti orang dewasa, jadi emosi pada anak itu lebih sering terjadi dibandingkan orang dewasa. Selanjutnya ada keterlibatan teman sebaya. Dalam perkembangan anak, keluarga merupakan konteks sosial yang penting bagi perkembangan anak. Kenapa keluarga penting? Karena keluarga adalah orang-orang terdekat pertama yang ada di lingkungan anak. Namun, perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam situasi sosial lainnya seperti teman sebaya. Kenapa? Teman sebaya tidak kalah pentingnya dari keluarga karena sehari-hari yang kita lihat mungkin anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebaya, seperti ketika di sekolah, ketika pulang sekolah bermain. Karena zaman sekarang mungkin keluarga banyak yang orang tuanya sibuk, menyebabkan anak itu lebih banyak waktunya bersama dengan teman sebaya. Oleh karena itu, keterlibatan teman sebaya itu sangat penting sekali dalam membentuk emosi dan interaksi sosial pada anak. Selanjutnya, teman sebaya. Apa sih fungsi teman sebaya itu? Teman sebaya memiliki fungsi yang paling penting, maksudnya memberikan informasi dan membandingkan mengenai dunia luar dan keluarga. Anak-anak mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan apakah mereka lebih baik atau lebih buruk dibandingkan anak-anak lainnya. Hubungan teman sebaya yang baik diperlukan untuk perkembangan sosial emosional yang normal pada anak-anak. Anak-anak pendiam yang ditolak teman sebaya atau korban perasaan kesepian berisiko mengalami depresi. Dampak atau kemungkinan terburuknya anak yaitu mengalami depresi. Anak yang bersikap agresif terhadap teman sebayanya berisiko mengalami berbagai masalah termasuk kriminalitas atau bully ya yang sering terjadi di sekolah dan putus sekolah. Selanjutnya yaitu ada hubungan orang tua anak dan teman sebaya. Orang tua dapat mempengaruhi hubungan teman sebaya secara langsung dan tidak langsung dalam berbagai cara. Orang tua mempengaruhi hubungan teman sebaya dari anak-anak mereka melalui interaksi mereka dengan anak dan cara mereka mengatur kehidupan anak-anak mereka dan kesempatan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi, hubungan orang tua dengan teman anaknya berpengaruh juga terhadap perkembangan emosional dan sosial anaknya. Jika orang tua terlalu mengatur pertemanan anak, itu akan berdampak kepada sosial dan emosional anak, akan merasa tertekan karena terlalu diatur oleh orang tuanya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dalam penelusuran dampak teman sebaya terhadap perkembangan sosial emosional anak, dapat disimpulkan bahwa interaksi dengan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk aspek kritis dari perkembangan anak. Hubungan sosial dengan teman sebaya bukan hanya sekedar bentuk interaksi, melainkan juga sarana pembelajaran emosional yang penanaman keterampilan sosial
yang mendalam. Anak-anak yang memiliki pengalaman positif dengan teman sebaya cenderung mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan empati yang kuat. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik dan masyarakat secara keseluruhan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak melalui interaksi pertumbuhan positif, interaksi sosialnya. Dengan demikian, pemahaman mendalam terdapat dampak teman sebaya dapat membantu membentuk generasi yang memiliki keseimbangan sosial emosional yang kokoh dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi dampak paling buruknya yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, dapat berupa ditolak oleh temannya, terus dapat berupa bully di sekolah ataupun di luar sekolah atau dimanapun, dapat juga membuat anak menjadi depresi atau bahkan sampai putus sekolah. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.